Ya halo, selamat pagi. Tentunya hari ini acara kita dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Nggak lupa juga kita bersama tim pendamping yang selalu setia setiap minggunya turun ke kampung ya, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, memberi edukasi pada anak di bawah umur yang dengan kekerasan seksual yang cukup tinggi di Fakfak ini. Tim dari Misi Kemanusiaan, ada Suster Onya dan Ibu Suster Siti, yang tentunya udah pengalaman di setiap minggu dia datang ke kampung-kampung ya, untuk langsung merangkul para ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang butuh kita ya. Jadi tanpa tim yang kuat, tim yang lengkap, nggak akan ada keberhasilan dalam pelayanan kesehatan, betul ya? Jadi gimana Ibu Onya, kita sekarang akan berangkat dengan Kakak Siti dan tim kemanusiaan menuju ke Kampung Goras yang kita belum pernah ke sana ya. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita lancar ya. Ya, kita juga akan bisa mencapai misi kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, yang nggak cuma ibu-ibu dan bayi-bayi, tapi semua perempuan dari bawah umur kita tekan supaya nggak ada pernikahan dini, ya kan? Juga nggak ada yang namanya kehamilan di luar nikah, juga nggak ada namanya seks bebas, supaya stunting juga bisa menekan, betul gitu? Gimana kesan-kesannya? Adapun kegiatan ini sangat positif, yang mana dengan keberadaan kami di sana, kami berharap edukasi yang akan kami berikan akan sangat bermanfaat, di mana setiap perempuan-perempuan itu akan melahirkan anak-anak yang berkualitas untuk masa depannya. Sehat ya semuanya, gitu Kakak Siti ya? Oke. Ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat. Oke, luar biasa Dokter Amira dan tim Misi Kemanusiaan. Sampai jumpa di Goras. Dadah, love you all. Halo, selamat siang. Siang ini mendung-mendung nih, kita sudah sampai di Kokas ya. Dari Fakfak ke Kokas jaraknya 1,5 jam tadi. Itu lihat perahu kita ya. Kita akan naik perahu itu untuk menuju ke Goras, yang kurang lebih jaraknya dari Kokas ini ke Kampung Goras sekitar 2 jam dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Puskesmas Kokas ya. Semuanya ikut berpartisipasi dalam acara audit maternal perinatal untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Fakfak Papua Barat ya, dan juga meminimalisir terjadinya stunting yang makin hari makin meningkat ya. Tentunya kita dokter anak, dokter kandungan, para bidan, perawat-perawat, puskesmas Kokas, Dinas Kesehatan bergerak bersama-sama untuk posyandu menemui pada ibu hamil, perempuan-perempuan, anak-anak, bayi-bayi yang butuh sentuhan pelayanan kesehatan. Tentunya nanti kita akan melakukan USG ibu hamil untuk ibu-ibu hamil yang belum pernah USG. Oke? Tetap bersama Dokter Amira dan tim. Kita lanjutkan untuk Papuaku untuk Selamat Tersenyum. Love you all. Ayo. Mama sayang, ini pinang berapa harganya? Oke, kita beli Mama, buat di kampung ya. Oke, iya, mantap tuh. Kamu udah berapa lama di sini kerja? Sebagai pedagang pinang udah berapa lama? Udah lama. Jadi jualan di Kokas ini udah puluhan tahun berarti ya. Nah, tapi kenapa kok semua orang seneng banget beli di sini? Karena ini sebenarnya center pas mau berangkat ya. Strategi. Nah, tempatnya ini keren banget ya. Jadi Mama bilang bahwa sama teman-temanku semua ya, yang lihat video ini, untuk orang-orang yang datang ke Kokas, jangan lupa mampir ke sini, bilang gitu. Iya. Jadi kalau mau menunjang keberhasilan suatu kota atau kabupaten dari
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, juga Puskesmas Kokas yang ikut hadir dalam acara kita hari ini, audit maternal perinatal. Kita sudah perjalanan menuju ke Kampung Goras. Kita menempuh perjalanan dengan perahu ini sekitar 2 jam ya. Biasanya kita perjalanan itu dengan perahu-perahu kecil. Perahu kecil goyang-goyang di tengah dengan ombak yang tinggi, tapi alhamdulillah kita mendapatkan support yang luar biasa hari ini dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Ini adalah perahu yang bagus, luar biasa ya, dengan 4 mesin 42 ya Bang ya? 42 apa tuh? 40 PK 2 mesin ya, jadi cepat banget dan besar perahunya Puskesmas Kokas yang tentunya difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak dan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Jadi terima kasih banyak juga untuk Bapak Bupati kita semua tercinta, Bapak Untam Tamsil, Mama Wakil ya, Mama Yohana atas partisipasi juga memberikan kami dukungan dari audit maternal perinatal ini yang tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Fakfak Papua Barat. Dimana kita tahu sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya untuk bergerak berjuang menekan stunting di Indonesia, dimanapun kayaknya semuanya stunting. Kita sering lupa sebetulnya bahwa stunting itu sebenarnya bukan dimulai waktu pas ibu itu hamil, melahirkan, punya anak, terus tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umur anaknya. Umur anaknya sekian, tinggi badannya sekian, ternyata ada ketidaksesuaian antara tinggi badan dengan umur anak karena gizi yang buruk. Bukan hanya itu, sebenarnya kita perlu melihat lagi ke belakang dari hulunya. Masalah utamanya adalah yang perlu kita selesaikan adalah anak-anak di bawah umur yang seks bebas ya, yang hamil di luar nikah, yang hamil di bawah 20 tahun, unmarried, unwanted pregnancy ya. Jadi kalau udah ngomong masalah unmarried dan unwanted pregnancy, artinya itu udah kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan di luar nikah. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita atasi dengan edukasi, perlu dukungan dari masyarakat semuanya, keluarga tentunya, tokoh agama, masyarakat yang dituakan di kader atau di kampung tersebut ya, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak ini yang sudah bergerak maju, juga Puskesmas dalam kondisi yang seperti kita lakukan sekarang, Posyandu, Pusring ya, tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter, semua harus ikut berpartisipasi, nggak cuma keluarga aja. Walaupun keluarga itu adalah yang paling penting, 24 jam paling besar dihabiskan oleh seorang anak sama keluarganya, tapi tentunya nih yang paling penting lagi adalah yang kita harus tahu, nggak semua keluarga punya edukasi dan sosial yang cukup baik ya, nggak seperti di kota-kota. Kita di kampung tentunya edukasi pengetahuan keluarga dengan anak-anak yang banyak dari seorang ibu itu juga menentukan dalam mendidik anaknya. Makanya kita perlu turun sesering mungkin untuk memberikan mindset yang positif ya, memberikan dukungan yang positif kepada keluarga bahwa ayo dong anak-anaknya mulai dikasih tahu, diingatkan bahwa seks bebas itu selain memang tidak boleh oleh agama, juga akan membuat stunting ini meningkat. Karena ketika anak-anak sudah seks bebas, artinya akan ada potensi kehamilan di luar nikah, kehamilan di bawah umur, yang mana ibunya belum siap hamil, rahimnya belum siap untuk menerima kehamilan, nutrisi ibu belum cukup. Tentunya pengetahuan ibu juga kurang, anaknya akan putus sekolah nanti, kehilangan segalanya yang harusnya masih dimiliki oleh seorang perempuan dalam fase-fase perkembangan remaja dan sekolahan. Dan itu akan menentukan ketika hamil, dia nggak bisa menjaga kehamilan dengan baik, persalinan juga tidak baik, dan akhirnya dalam 1000 hari pertama kita kehilangan momen-momen berharga dari seorang anak. Dari 0 hari sampai anak itu kurang lebih umur 2,5 sampai 3 tahun. Itulah yang dinamakan stunting. Jadi stunting bukan lagi melihat ketika anak itu berkembang ketika lahir, tapi bahkan sebelum ibu itu hamil sudah kita beri edukasi pentingnya hamil di waktu yang tepat, di saat yang sudah siap, baik siap fisik, siap mental, siap pendidikan, siap pengetahuan, siap rahimnya, semuanya siap, baru hamil. BPKBN mengatakan idealnya seorang perempuan hamil di saat 21 tahun dan laki-laki punya anak di umur 25 tahun, karena dirasa memang sudah siap dalam segalanya. Kita sering nggak sadar bahwa hal itu yang sangat penting, dan sekarang ini nggak cuma di Fakfak, kayak di Indonesia semuanya angka kekerasan seksual di bawah umur meningkat ya, pernikahan dini meningkat ya, seks bebas meningkat. Semuanya karena apa? Karena ya itu tadi, semua pihak kurang bekerja sama dalam menurunkan potensi anak-anak bangsa kita ini dalam kemiskinan, dalam akidah, akhlak, pendidikan, masalah seks dini. Kita perlu tuh memberikan seks dini pada anak-anak mulai SD, tentu berbeda, SMP beda lagi, SMA beda lagi, kuliah beda lagi. Setiap starta pendidikan punya pendidikan yang berbeda-beda juga terhadap seks dini ini. Ini wajiban kita bersama, semua pihak harus bergerak, nggak cuma dinas kesehatan, nggak cuma dokter-dokternya, nggak cuma perawat, nggak cuma bidan, semuanya, pemerintah daerah, semua keluarga, masyarakat setempat, tokoh agama bekerja sama untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Bukan hari ini manfaatnya yang kita lihat, tapi nanti generasi bangsa ketika kita sudah tiada, puluhan tahun, ratusan tahun ke depan, apa yang kita lakukan hari ini akan berharga untuk Indonesia, akan berharga untuk Fakfak. Justru orang-orang tersebut, anak
anak-anak yang kita bentuk mental dari sekarang akan memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk kemajuan Fak-Fak, Papua Barat, dan bahkan mungkin Indonesia. Oke, tetap bersama Dr. Amira dan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak dalam rangka menekan angka kematian ibu, bayi di Fak-Fak Papua Barat, dan tentunya untuk menekan stunting juga, untuk umat, untuk Papuaku, untuk Papa Tersenyum. Dadah, love you all. Hai, selamat siang. Kita sudah tiba di Kampung Goras. Lihat nih kampungnya. Perjalanan panjang ya, tuh ya. Kampung dari sini sampai sana. Lihat ya rumah-rumah penduduknya. Perjalanannya ini cukup panjang. Dari Fak-Fak kita sampai ke Kokas dulu, hampir 2 jam. Dari Kokas ke Kampung Goras 2 jam, hampir 4 jam perjalanan kita ya. Darat, laut kita tempuh demi menjemput senyuman, kebahagiaan para perempuan-perempuan hamil, perempuan usia tua, anak-anak perempuan di bawah umur yang butuh sentuhan edukasi tentang kejamnya seks bebas saat ini dan kejamnya efek dari pernikahan dini di masa yang akan datang. Tentu bisa menimbulkan stunting. Kita datang bersama tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak dengan Puskesmas Kokas, bidan-bidan terbaik semua datang ke sini untuk bersama-sama mengedukasi dan memberi pelayanan maksimal, USG ibu hamil, pelayanan balita, bayi-bayi dengan obat-obatan yang sudah dibawa semuanya. Terima kasih atas bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak yang telah membuat kami bisa berada di sini langsung menyentuh masyarakat yang ada di kampung Goras ini ya. Terima kasih kepada Pak Bupati Nun Tamsil, kepada juga Ibu Mama Wakil, Mama Yohana atas partisipasi dan bantuannya untuk kami semua. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, tentunya Pak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Maulana Patiran. Makasih banyak. Kita akan gerakan langsung menuju ibu-ibu, perempuan-perempuan yang hamil, balita, anak-anak untuk langsung melakukan pelayanan semaksimal yang kita bisa. Kalau ada emergensi, kita bawa langsung ke kota. Oke, Dr. Amira bersama tim audit maternal perinatal untuk umat, untuk Papuaku, untuk Papa Tersenyum. Dadah, love you all. Halo sayang, cinta. Ibu saya Dr. Amira ya Bu. Saya dokter kandungan yang akan periksa ibu. Ibu namanya siapa? Ratna Gumro. Ibu Ratna, lihat tuh sayang. Nah, Ibu Ratna usia berapa? 24 tahun. Hamil anak Kelima. anak kelima. Hamil anak kelima umur 24 tahun. Anak pertama usia berapa? Sekarang berapa tahun anak pertama? Untuk 12. 12 tahun? Iya. Berarti ibu waktu hamil anak pertama masih 12 tahun? 13 tahun? Subhanallah, Allahu Akbar. Kita post boleh ya? Kita kirim video untuk edukasi bisa ya? Bahwa dulu ibu kan hamilnya umurnya masih kecil ya kan? Jadi mungkin ini bisa menjadi pesan-pesan untuk teman-teman, kalau hamil jangan terlalu kecil ya kan? Ibu bisa kasih pesan-pesan dong. Gimana ibu merasakan hamil di umur 12 tahun? Berat nggak waktu itu? Iya, berat kan? Ibu belum ngerti apa-apa, iya. masih bingung, nggak ada pemahaman, nggak ngerti makan apa yang bagus ya kan buat bayinya, terus melahirkan. Jadi kondisi itu nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lihat di sini jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya namanya dulu di kampung wajar ibu masih belum tahu apa-apa kan? Itu kan namanya keterbatasan ya sayangnya. Tapi sekarang kan ada dokter kandungan, ada bidan-bidan yang datang dari Puskesmas Kokas supaya ibu juga ada informasi ya kan? Jadi bisa sampaikan juga ke teman-teman kalau jangan hamil saat umurnya di bawah saat umur di bawah 20 tahun. Jangan hamil dulu. Hamil itu idealnya, bagusnya di atas 20 tahun ya. Ibu sekarang anak terakhir usia berapa? Usia 8 tahun. 8 tahun anak terakhir. Berarti anaknya jaraknya cuma setahun. Allah, hebatnya. Ini adalah pejuang yang sesungguhnya luar biasa ya. Wanita itu loh berbedanya sama laki-laki ya. Laki-laki dikasih 1 kerepotan. Ini wanita dikasih 5 anak. Anak pertama umur 12 tahun, anak terakhir masih 4 tahun masih bisa berjuang. Ibu kerjanya apa? Kerjanya apa sehari-hari? Kegiatan di rumah aja? Ibu rumah tangga berarti ya. Suami kerja apa? Nelayan saya. Nelayan. Setiap hari cari ikan dijual buat makan, berkah ya Bu ya. Biarpun dapat dari hasil jualan tapi berkah. Semua bisa menikmati. Anak sekolah semua? Sekolah di mana sayang? Di sini semua ya. Berarti yang terakhir belum sekolah ya? Oke kalau gitu. Ini ibu kalau perkiraan dari hari pertama hari terakhir berapa bulan? Sekarang berapa bulan kira-kira?
18. Kita pastikan dulu kita USG. Lihat kondisi bayi, posisi, ari-ari, ketuban, detak jantung, baru jenis kelamin ya. Berapa perempuan, berapa laki-laki? Laki-laki? Laki-laki 2. Oke, berarti 4. Ini insya Allah apapun laki perempuan yang sehat. Dan saranku nanti kalau setelah ini jangan hamil lagi. Pakailah KB, ya kan? Ada KB suntik, ada KB pil, ada KB implan, ada KB spiral IUD, nggak ada masalah, ya kan? Bisa, ibu mau KB nanti kita atasi, kita bantu, ya. Oke, jadi ini boleh kita siarkan ya, boleh ya? Untuk kepentingan edukasi, ya. Ibu kan sudah merasakan, mengalami. Jadi ibu bisa berbagi sama teman-teman bahwa ternyata punya anak yang terlalu muda tuh enak apa enggak? Berat nggak? Waktu itu berat dong, ya kan? Beratnya apa aja yang berat? Perut susah, berat, karena masih kecil ya kan? Masih SD waktu itu ya? SMP kelas 1, kelas 3, oke. Terus apa lagi yang berat? Belum paham apa-apa, iya kan? Mau ke puskesmas bingung. Lahiran di rumah, nah, berat, jadi hati-hati ya, oke? Pesannya begitu ya semua ya teman-teman ya, oke? Yang penting hamil di waktu yang tepat 21 tahun, oke? Oke Bu, terima kasih, dadah. Dadah dulu, I love you, dadah. Dari Kampung Doras, Dr. Amira, dah. Ibu keluhannya apa sayang? Mama usia berapa? Lupa. 60-an? Iya, 60-an. 60-an, tapi kok masih kayak 40, masih cantik? Wah, kebanyakan jalan kayaknya ini ya? Kebanyakan jalan kan? Nah, jadi kalau kebanyakan jalan olahraga terus sehat jadinya ya? Ayo, timbang dulu Mama sayang. Nah, ini ada tim untuk layanan poli umum ya? Poli umum, melayani hati, jiwa, raga, sakit hati, sakit gigi, bisa juga ya kan? Sakit jiwa kayak saya ini juga bisa juga ya. Ditangani di sini semua ya. Satu piring itu habis sama lauknya, sama nasinya, semua sama sayur. Jadi satu hari makan berapa kali? Tergantung. Harusnya 3 kali. 1 kali makan ada karbohidrat, kan ada nasi. Nasi ada. Protein, ikan, sayur ada. Udah pagi, siang, malam. Kalau dia ibu kasih vitamin banyak-banyak tapi nggak makan ini ya sama saja. harus makan ini. Ibu senang nggak dapat penjelasan dari Dokter Lasma SPA? Space Anak, senang ya, sesuai ya. Ibu udah dapat informasi, udah dapat edukasi yang cukup ya Bu ya, tentang masalah-masalah yang ada pada anak ibu tadi. Masalah makannya, ya kan? Masalah beratnya nggak sesuai, ya kan? Masalah-masalah tumbuh kembangnya yang mungkin ada sedikit keterlambatan ya Bu ya. Tapi Ibu mendapatkan hari ini pencerahan dari dokter anak, dokter spesialis anak ya Bu ya, dokter ahli ini Bu ya. Dokter Lasma Uli Situmorang SPA ya. Ibu kesan-kesannya bagaimana? Coba. Iya. Alhamdulillah, berkah ya. Ibunya harus semangat ya. Jangan bilang makan. Iya, nggak apa-apa. Kalau dia mau makan yang bapaknya nggak apa-apa ya sama. Jadi yang saya ingat dari pesan Dokter Lasma Uli SPA adalah ibu ini anaknya 3 tahun, ya kan? Masih ASI, dilarang. Ingat ya ibu-ibu yang punya anak 3 tahun tidak boleh dikasih ASI. Lepas ASI itu full 6 bulan pertama, ya kan? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun dilanjutkan bisa. Setelah 6 bulan bisa MPASI, ya kan? Nah, tapi tidak ada sejarahnya di atas 2 tahun minum ASI lagi. Stop, itu lemparkan ASI. Ganti susu formula kalau mau, ya betul ya? Nah, dan makanan-makanan lain yang ada karbohidrat, ada vitamin, ada lemak, protein, ya kan? Nah, semuanya harus mencukupi. Jadi ibu kan selama ini bingung, anak ini kok menyusui 3 tahun, jadi udah nggak ada sejarahnya ya Bu ya. Semua itu hanya mitos ya, jangan dipercaya. Ibu-ibu di dunia ini anak 3 tahun ASI tidak boleh. Dokter anak tadi yang bilang ya Bu ya. Ibu udah tahu. Ibu mau berusaha, ibu semangat mau datang ke sini, mau tanya banyak dari tadi sampai tadi hampir sejam guranya. Ditanggapi terus sama Dokter Lasma, ya kan? Mana ada Bu dokter anak yang menanggapi seperti ini, ya kan? Nah, bagus ini dokter anaknya. Memang sabar, ibu beruntung hari ini datang Dokter Lasma SPA ini ya. Nah, ini dokter anaknya sabar, halus, teliti. Tadi ibu diajarkan menulis, membaca di sini ya? Iya Bu ya? Saya sampai paham Bu, dari yang saya nggak ngerti masalah anak jadi paham ya. Makanya ibu luar biasa, nanti kalau misalnya ibu perlu lagi, ibu bisa datang ke kontak rumah sakit ketemu Dokter Lasma Uli Spesialis Anak ya. Atau mungkin nanti ibu bisa hubungi saya aja, atau saya yang kirim pesannya ke beliau ya, nggak apa-apa ya. Semangat, mudah-mudahan berkah hari ini bisa diaplikasikan, disalurkan ke anaknya bisa tumbuh kembang baik ya. Sayang, saya izin, nanti kalau yang tadi kita obrolin semuanya kita post di Facebook, di Instagram, di TikTok boleh ya? Ibu setuju ya? Boleh, saya nggak boleh. Enggak, Dokter Lasma Uli SPA ini memang suka
sekali menggoda saya, ya kan? Jadi dokter anak sama dokter objinnya ini memang suka ini apa namanya saling menyayangi dengan cara gitu ganggu-gangguan ya. Nah, jadi boleh ya Bu ya? Ibu lihat dulu kamera. Setuju oke ACC? Untuk edukasi supaya masyarakat tahu bahwa tidak ada ceritanya umur 3 tahun ASI. Ya sayang ya? Kan ibu nggak tahu, sekarang udah tahu kan? Ya. Oke dadah, terima kasih. Bu anaknya 1 tahun 2 bulan ya. Lahir di mana? Lahir di rumah? Allah hebatnya, lahir di rumah loh. Anak keberapa ini? Anak yang pertama berapa tahun? Lahir di kampung juga? Oke, ini pas lahir berapa kilo? Tahu nggak? Waktu lahir di dalam kampung. Nggak timbang, iya. Tapi tidak ada di kampung. Nggak ada di kampung, jadi lahir keluar sendiri. Wah, berarti ibu ini pejuang ya. Hamil sendiri, lahir sendiri. Terus ini anak sekarang minum ASI nggak? Nggak ASI. Jadi sekarang udah berapa tahun umurnya ya? Tahun 2 bulan. Dari awal nggak ASI? Sama sekali. Kenapa? Jangan dicontoh, nggak boleh ya. Yang namanya orang melahirkan itu, bayi masih umur 0-6 bulan wajib ASI diteruskan sampai 2 tahun ya. 6 bulan pertama full ASI, setelah itu bisa tambahan makanan atau MPASI dan dilanjutkan ASI sampai 2 tahun. Ibu, masalahnya kenapa kok waktu itu sampai tidak ASI? Dari awal kering. Jadi ibu langsung kasih formula. Berarti berapa anak ini sekarang? Beratnya? Sekarang berapa? Yang biasa ikut ditimbang 7 kilo 8 kilo ya. Nanti kita lihat sesuai atau tidak ya. Nanti dokter anak akan memberikan ibu motivasi, edukasi, informasi yang maksimal tentang bayi ini dalam kondisi nggak pakai ASI dari awal, ya kan? Gimana? Nanti ibu ikutin ya petunjuk dari dokter Lasma Spesialis Anak ya. Oke? Hai, ini sore hari Dokter Amira SPOG dan Dokter Lasma Spesialis Anak dan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Papua Barat, juga Puskesmas Kokas, Ibu Dewi dari Dinas Kesehatan. Terima kasih ya Bu. Kita sudah selesai tadi pelayanan untuk ibu hamil, anak-anak juga, balita ya. Semua udah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Puji Tuhan semuanya acara lancar ya. Bisa juga ikut edukasi ke bagian gizi ya. Dokter Lasma juga mengedukasi para ibu-ibu untuk bagaimana sih sebenarnya ngasih makanan anak-anak sesuai dengan kandungan gizinya, karbohidrat, lemak, protein yang tercukupi, dan kapan ASI perlu di stop, kapan perlu diteruskan. Betul ya Bu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tentunya tetap tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu bayi dan justru meningkatkan status gizi balita dan juga untuk menekan angka stunting ya. Tujuannya semua hanya untuk umat, untuk ibadah, untuk fakta tersenyum ya. Untuk Bu Papuaku tentunya terima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Untung Tamsil, Ibu Yohana, Ibu Wakil, tim Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, juga semua tim yang terkait ya. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di acara-acara berikutnya ya, Bu Dewi ya. Tetap kita ketemu lagi di kampung berikutnya ya. Oke, terima kasih Dokter Amira, Dokter Lasma, Bu Dewi. Dadah, love you all. Dah. Saya Papua, saya Boras. Dah. Terima kasih dah. Rasa ini semua tak ada ujungnya, saat terjebak di ruang mimpi. Takdir pun datang memihak kisah cinta